dalam pertolongan Tuhan. Amin. Dan melalui peristiwa kelahiran anak kami ini, Bapak Ibu Saudara, kami mendapatkan satu pelajaran hidup yang luar biasa. Bahwa pertama, Tuhan itu tahu kebutuhan kita, ya kan? Sebelum kamu berdoa, Bapakmu yang di surga sudah tahu apa yang kamu butuhkan. Jadi soal kebutuhan, soal apa yang saya dan saudara butuhkan, jangan khawatir. Tuhan pasti memenuhi kebutuhan Bapak, Ibu, saya, dan saudara. Namun sebagai Bapak, kalau Bapak di dunia saja juga memenuhi keinginan anak-anaknya, lebih-lebih Bapak kita di surga. Dan kami mengalami, bukan hanya kebutuhan, kami butuh anak. Keinginan kami, anak perempuan. Itu keinginannya. Dan apa yang terjadi? Keinginan kami pun diberikan. Yaitu ingin anak perempuan, diberikan anak perempuan. Jadi pelajaran yang kedua dari peristiwa kelahiran anak ini adalah Bapak juga memperhatikan keinginan-keinginan kita. Asalkan keinginan-keinginan itu tidak bertentangan dengan firman-Nya. Namun yang ketiga kemudian, Tuhan tidak memberikan apa yang Dia mau, yang kami mau. Yang kami mau kan lahir di Puskesmas Sukorejo. Cukup dengan bidan dan lahir di Puskesmas Sukorejo. Itu yang kami mau. Cara kelahirannya cukup bidan dan Puskesmas Sukorejo. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan itu. Tuhan izinkan di Rumah Sakit Gunung Sawu. Yang kami mau tidak diberi. Tapi apa yang kami butuhkan, apa yang kami inginkan diberikan oleh Tuhan. Yang kami mau, cara melahirkannya, itu yang Tuhan tidak beri. Kenapa Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan? Ini yang seringkali menjadi dosa saya, dosa mungkin semua banyak orang, bahwa kita mau atur Tuhan tentang cara-cara Dia memenuhi kebutuhan kita, tentang cara-cara Dia memberikan keinginan kita. Tentang apa yang kita butuhkan, Tuhan beri. Tentang apa yang kita inginkan, Tuhan beri. Asal tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi tentang cara, Tuhan tidak mau didikte. Sebab tentang cara, itu adalah kedaulatan Tuhan. Cara Tuhan beda dengan cara kita. Tetapi cara Tuhan itu yang paling baik. Ada 3 hal yang tidak boleh kita langkai, ada 3 hal yang kita tidak boleh melewati batas dalam kehidupan ini. Yang itu semua adalah hak Tuhan. Kita manusia, kita anak-anaknya tidak boleh mengatur, tidak boleh mengambil alih. 3 perkara yang diajarkan oleh firman Tuhan. Yang pertama tentang persepuluhan. Persembahan persepuluhan adalah haknya Tuhan. Yang kedua tentang penghakiman atau pembalasan. Penghakiman pembalasan adalah hak Tuhan. Yang ketiga tentang cara. Tentang cara. Itu adalah hak Tuhan. Kita tidak boleh melewati batasan ini. Bapak, Ibu, saya dan saudara ingin hidup diberkati. Tapi caranya ialah cara Tuhan. Atau mungkin Bapak Ibu ingin supaya menjadi orang yang memiliki usaha yang sukses, kehidupan ekonomi yang mapan, yang sukses. Ya, itu kebutuhan saudara, itu keinginan saudara. Bisa jadi Tuhan akan memberikannya. Tapi caranya, cara Tuhan. Nah, sekali lagi, pada masa-masa krisis, sering kita tidak bisa melihat Tuhan. Fokus kepada krisis, fokus kepada kesusahan, fokus kepada kesulitan, menghalangi mata kita melihat Dia yang beserta dengan kita. Oleh sebab itu mari, jangan melihat krisis lebih besar dari Tuhan. Jangan melihat kesulitan lebih besar dari Tuhan. Jangan melihat masalah lebih besar dari Tuhan. Amin? Amin. Yang kedua, tentang pengharapan yang salah. Ya, harapan yang salah juga menghalangi, menjadi selubung dalam pikiran saya dan saudara. Sehingga saya dan saudara
tidak bisa melihat kehadiran Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Ada satu peristiwa ketika ada seorang hamba Tuhan dari luar kota dipanggil untuk menyampaikan firman Tuhan di salah satu gereja. Ya, kemudian selesai ibadah, kemudian bersalaman dengan jemaat. Lalu ada salah satu jemaat yang kemudian menyalami hamba Tuhan ini dengan sangat berterima kasih. Dia sampaikan, "Pak, saya sangat diberkati dengan firman yang disampaikan tadi. Bapak dipakai Tuhan luar biasa. Dan saya berdoa supaya Bapak dipakai Tuhan, terus dipakai Tuhan luar biasa." "Ya Bu, semuanya karena Tuhan, semua untuk kemuliaan Tuhan," jawab hamba Tuhan ini. Lalu kemudian bulan depan, hamba Tuhan ini dipanggil lagi untuk menyampaikan firman Tuhan di gereja ini. Selesai ibadah, sama, salaman lagi, bersalam-salaman, untuk kemudian pulang seperti biasa. Dan ibu yang sama, jemaat yang sama, kemudian menyalami waktu salaman dengan hamba Tuhan ini, dia kecewa. Dia mengutarakan kecewaannya bahwa, "Pak, kenapa khotbah Bapak tidak seperti bulan lalu? Saya tidak mengalami sesuatu dari firman yang disampaikan Bapak tadi. Saya tidak merasa diberkati." Lalu jawab hamba Tuhan ini, "Bu, kenapa bulan lalu Ibu diberkati oleh firman Tuhan? Kenapa hari ini Ibu tidak merasa diberkati dengan firman Tuhan? Ibu mau tahu? Karena bulan lalu Ibu datang dalam ibadah ini mencari Tuhan. Berharap berjumpa dengan Tuhan. Berharap berjumpa dengan firman Tuhan yang hidup. Namun karena Ibu sudah terkagum dengan khotbah saya yang lalu, hari ini Ibu datang bukan mencari Tuhan. Hari ini Ibu berharap untuk bukan bertemu dengan firman Tuhan, tetapi Ibu ini berharap supaya khotbah saya baik. Supaya Ibu berjumpa dengan saya. Supaya Ibu berharap bisa mendengarkan kata-kata saya. Makanya hari ini Ibu tidak diberkati. Makanya hari ini Ibu melewatkan berkat firman Tuhan. Bulan lalu dia datang dengan harapan berjumpa dengan Tuhan. Hari ini ibu itu datang dengan berharap berjumpa dengan hamba Tuhan. Harapan yang salah bisa membuat selubung dalam pikiran kita dan hati kita, sehingga kita tidak bisa melihat Tuhan yang bangkit dalam hidup saya dan saudara. Ada satu pujian yang ditulis dan dikarang, diciptakan oleh Bapak Pendeta J.E. Awundatu almarhum, karena 1 minggu yang lalu hamba Tuhan ini dipanggil oleh Tuhan, yang berjudul Indah Rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Ya? Lalu di bagian ref pujian itu mengatakan, "Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan." Jadi apa yang membuat hidup saya dan saudara berat? Apa yang membuat saya dan saudara merasa tidak mampu dan tidak berdaya? Berat ku rasakan. Sudah tak berdaya lagi. Kenapa? Karena tidak tahu. Tidak tahu bahwa Tuhan beserta. Tidak tahu bahwa rencana Tuhan indah. Makanya akhir dari pujian itu dikatakan, "Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu." Jadi karena kita tidak tahu Tuhan beserta kita, karena kita tidak bisa melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita, karena kita tidak tahu bahwa rencana Tuhan itu indah buat hidup kita, maka hidup terasa berat. Sakit saya dan saudara akan terasa berat ketika saya dan saudara tidak tahu rencana Tuhan. Masalah saya dan saudara akan begitu sangat berat, merasa tidak berdaya saat saya dan saudara tidak tahu penyertaan Tuhan, tidak tahu rencana Tuhan yang indah itu. Sesuatu menghalangi pandangan mereka sehingga mereka tidak mengenal Dia yang berjalan bersama-sama mereka menuju ke Emmaus.
Sesuatu menghalangi pandangan kita sehingga kita tidak bisa melihat Yesus yang bangkit, Tuhan yang hidup, Tuhan yang raja di atas segala raja, Tuhan sumber kemenangan kita, Tuhan sumber kekuatan kita, Tuhan sumber berkat kita, Tuhan sumber keselamatan kita, menyertai kita setiap hari. Karena ada selubung yang menutupi pikiran kita. Mari kita bersama-sama izinkan Tuhan ambil krisis. Pandang Tuhan jauh lebih besar dari krisis. Dan jangan berpengharapan dengan cara yang salah. Itu yang pertama.